Dalam menanggapi segala sesuatu dalam kehidupan ini, kita memerlukan pemikiran dari segala sisi. Kita tidak bisa terlalu percaya pada apa yang gencar diberitakan di media mainstream. Karena seperti yang sudah-sudah, kita pasti tahu dan menyadari bahwa media mainstream mudah sekali untuk digunakan sebagai alat penggiringan opini secara massal. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like untuk dapat membantu pertumbuhan channel ini. Dan juga tekan tombol subscribe serta bel notifikasi untuk selalu mendapat update video-video terbaru dari saya. Untuk memperoleh manfaat penuh dari video ini, Anda sangat dianjurkan untuk menonton video ini sampai selesai. Dari video ini saya akan membantu Anda semua untuk melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan merebaknya wabah pandemik virus COVID-19. Tujuan dari video ini bukan untuk menyebar ketakutan, tetapi untuk menyadarkan kita agar tidak mudah tergiring informasi yang keliru. Berikut ini adalah beberapa fakta menarik yang perlu kita ketahui tentang pandemi global virus COVID-19. Coronavirus adalah jenis virus yang biasa menginfeksi hewan mamalia dan burung. Human coronavirus atau coronavirus pada manusia pertama kali ditemukan pada akhir tahun 1960. Pada manusia, jenis coronavirus pada umumnya menyerang saluran pernafasan. Berikut ini adalah merupakan beberapa jenis human coronavirus. Coronavirus 229A, Coronavirus OC43, Coronavirus NL63. Ketiga jenis coronavirus ini yang menyebabkan tubuh kita meriang atau panas dingin, atau sakit tenggorokan yang sangat umum terjadi. Tidak ada yang spesial dari jenis coronavirus ini. Kemudian jenis coronavirus yang lebih berbahaya adalah MERS, kemudian SARS, di mana pada derajat ringan, kedua penyakit ini dapat menyebabkan demam, batuk, nyeri tenggorokan, masalah pada pencernaan, hidung tersumbat, tubuh yang merasa sangat lemas, sakit kepala, dan nyeri otot. Jika semakin berat, gejala ketiganya dapat menyerupai pneumonia, yaitu demam, batuk parah, kesulitan bernafas, dan nafas yang cepat. Kemudian jenis virus yang terbaru adalah SARS-CoV-2 atau yang disebut sebagai COVID-19, di mana jenis coronavirus ini memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan MERS dan SARS, hanya jauh lebih ringan. Dan juga COVID-19 jarang disertai keluhan seperti pilek dan keluhan pencernaan seperti buang air besar, mencret, mual, dan muntah. Sebagai pembanding saja, tingkat kematian dari SARS adalah 10% dan MERS adalah 37%. Sedangkan tingkat kematian COVID-19 sampai hari ini tingkat kematiannya hanya berkisar di angka 3,4%. Yang mana perlu kita ketahui, 99% dari korban meninggal ini memiliki setidaknya 1-3 penyakit bawaan. Jadi jika ditelaah, kasus kematian yang murni disebabkan oleh COVID-19 ini akan jauh lebih kecil. Kemungkinan hanya di bawah 0,4%. Walaupun demikian, COVID-19 diklaim dapat menginfeksi lebih cepat dibanding SARS dan MERS. Dan ini pun sebetulnya masih butuh pembuktian yang lebih lanjut. Fakta penting selanjutnya adalah jumlah kematian yang disebabkan oleh virus COVID-19 diklaim adalah pada negara Italia, yang dimana jumlahnya jauh melampaui jumlah kematian di China. Tetapi yang jauh lebih menariknya adalah statistik yang menunjukkan bahwa 99,2% dari korban meninggal dunia memiliki minimal 1-3 penyakit bawaan lainnya, seperti diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, dan masalah jantung. Ini artinya apa? Jumlah orang yang benar-benar murni meninggal karena COVID-19 tanpa penyakit bawaan, jumlahnya mungkin sangat-sangat sedikit sekali. Lebih menariknya lagi, rata-rata usia korban meninggal akibat wabah ini yang hampir di seluruh dunia adalah pada usia 80 tahun. Dan karena satu dan lain hal, mereka memiliki sistem imun tubuh yang lemah. Di mana untuk mayoritas orang yang diklaim terpapar oleh virus ini bahkan tidak merasakan gejala apapun atau hanya sedikit batuk-batuk atau seperti gejala flu yang ringan. Bahkan gejalanya bagi mayoritas tidak separah influenza.
yang orang dalam usia muda pun bisa menjadi sangat lemah tidak berdaya jika kena virus influenza ini. Menurut data WHO, jumlah orang yang meninggal karena influenza di seluruh dunia adalah berkisar antara 290.000 sampai 650.000 jiwa per tahun. Dan ini terjadi setiap tahun secara konstan. Serta adanya kemungkinan di mana angka aktualnya jauh lebih besar dari yang tercatat. Tetapi apakah kita lalu panik akan hal ini? Akan adanya virus influenza? Tentu tidak. Jika kita terkena flu, maka obat paling mujarab adalah beristirahat dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Simple. Jadi jelas pernyataan WHO tentang COVID-19 ini sepertinya melebih-lebihkan dan bersifat menyebar teror ketakutan. Tetapi walaupun faktanya demikian, Sekjen WHO, Tedros Adhanom, menekankan setiap negara untuk menerapkan status tanggap darurat, termasuk penerapan lockdown ketat untuk setiap negara yang sudah terjangkit dalam tanda kutip COVID-19 ini. Tekanan keras ini juga terjadi pada negara kita. Saya pribadi sangat mengapresiasi pemerintahan Jokowi yang tidak menerapkan lockdown di negara ini. Dan jangan pernah sampai terjadi lockdown di negara ini. Karena efek lockdown terhadap perekonomian akan sangat fatal dan sudah barang pasti akan memakan korban yang jauh lebih banyak dari dampak virus ini. Fakta yang menarik untuk diketahui selanjutnya adalah dinyatakan oleh The New York Times tertanggal 9 Agustus 2019. CDC atau Centers of Disease Control resmi menutup Biolab Fort Detrick di Maryland, Amerika, yang menangani penelitian virus-virus dan patogen berbahaya seperti SARS, Zika, antraks, Ebola, termasuk salah satunya adalah virus corona. Yang aneh adalah CDC menutup fasilitas Biolab ini tanpa memberikan pernyataan sebab yang jelas. Ini jelas merupakan hal yang janggal. Selain itu, segala dokumen yang menyangkut penutupan Biolab ini tidak dapat ditemukan. Kemudian pada bulan Oktober 2019, terdapat event Military World Games, yang mana Amerika mengirim 200 personil militernya untuk berlomba. Event ini berakhir sekitar 2 minggu sebelum mulai merebaknya kasus coronavirus yang menyerang kota Wuhan, China. Apakah ini merupakan suatu kebetulan bahwa seperti yang kita ketahui, virus ini memiliki masa inkubasi sekitar 10-14 hari. Kemudian bertepatan dengan event ini, tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2019 di kota New York, Amerika, berlangsung juga simulasi penanggulangan bencana wabah coronavirus yang disebut dengan Event 201. Event 201 ini mensimulasikan adanya bencana atau pandemi salah satu jenis coronavirus yang mendunia, memakan korban hingga 65 juta jiwa. Virus yang mewabah dinamakan 2019 nCoV, yang merupakan singkatan novel coronavirus. Tentu terdengar sangat mirip dengan penamaan virus yang saat ini sedang dibesar-besarkan, yaitu COVID-19. Tidak lama setelah itu juga, siaran Netflix yang juga merupakan milik negara Amerika merilis film dokumentari berjudul Pandemic pada tanggal 22 Januari 2020, di mana film dokumenter ini sudah mulai dibuat sejak tahun 2019. Film Pandemic ini menggambarkan situasi yang sangat mirip dengan yang terjadi pada saat ini, yaitu bencana virus yang menyebabkan keadaan lockdown, ras bahan-bahan pokok, dan lain sebagainya. Sungguh hal yang penuh kejanggalan. Fakta selanjutnya adalah sampai saat ini masih sangat sulit menentukan jenis tes yang akurat untuk menentukan apakah seseorang terkena virus COVID-19. Apalagi jenis tes antibodi yang dilakukan dengan sampel darah masih merupakan tes yang sangat rancu. Banyak sekali permasalahan di balik tes kit ini yang tidak diberitakan di media massa. Tingkat akurasi yang tidak jelas menjadi permasalahan dari tes kit yang ada di saat ini. Ada jenis tes yang cukup akurat, yaitu RT-PCR, yang membutuhkan biaya yang tinggi dan membutuhkan waktu, bahkan bisa sampai berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Dan hal ini tergantung situasi logistik di saat itu untuk bisa mengetahui hasilnya.
Prosedurnya pun harus dilakukan dengan sangat teliti untuk mencapai akurasi yang optimal. Jadi hasil yang tercatat dan dipublikasikan oleh media massa besar kemungkinannya untuk memiliki akurasi yang sangat rendah dan sulit untuk bisa dipercaya kebenaran dari angka-angka tersebut. Hal ini juga cukup bagi kita untuk bisa mempertanyakan fakta yang meliputi seluruh status pandemi global dari virus COVID-19 ini. Jika melihat fakta-fakta ini untuk sekedar lucu-lucuan saja, mungkinkah jika kita melihat bahwa yang disebut sebagai coronavirus atau COVID-19 mungkin tidak lebih dari sekedar aktor bayaran yang sengaja diciptakan dan mungkin sesungguhnya tidak pernah ada? Apakah ini artinya kita semua sedang menonton atau bahkan menjadi bagian dari panggung sandiwara yang besar? Apakah tujuan dari menyebarkan berita-berita tentang coronavirus setiap hari dan setiap saat? Tujuannya adalah menciptakan ketakutan. Karena ada istilah fear is the currency for control. Artinya ketakutan adalah mata uang untuk kontrol. Jadi dengan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, maka akan semakin mudah mengontrol masyarakat tersebut. Problem, reaksi, solusi. Tidak ada cara lebih baik untuk memanipulasi persepsi massa selain dengan mengaktifkan mekanisme manusia untuk bertahan hidup. Terbukti seperti yang terjadi di Amerika. Dengan menyebarkan ketakutan melalui virus corona ini, dengan mudah orang patuh untuk menjadi dalam tanda kutip tahanan rumah. Orang-orang ketakutan dan memborong kebutuhan pokok. Kita pun di negara ini juga pasti sudah merasakan efeknya. Kita sudah 1 minggu lebih ini selalu di rumah, dianjurkan oleh pemerintah untuk tidak keluar. Yang paling merasakan pertama kali adalah para pekerja harian yang mulai perlahan kehilangan mata pencariannya. Kemudian para wira swastawan yang kehilangan banyak peluang penjualan karena peristiwa ini. Mal-mal yang sepi. Banyak sekali orang yang dirugikan akan hal ini. Padahal negara kita belum benar-benar menerapkan lockdown dan hanya menerapkan pembatasan berupa social distancing dan work from home. Ini pun baru berlangsung beberapa minggu. Bisa diprediksi bagaimana kacaunya negara ini jika lockdown benar-benar diterapkan, apalagi untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Wabah pandemi global yang paling berbahaya adalah sifat ketamakan dan rasa tidak pernah cukup. Ini semua bersumber dari ego manusia. Tetap bersikap kritis dan jangan terlalu percaya pada apa yang diberitakan media massa. Prediksi saya hal ini masih akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan membutuhkan waktu untuk pulih. Mudah-mudahan saya salah. Stay safe teman-teman semua. Semoga segala yang terjadi ini adalah untuk kebaikan kita semua di masa depan.